Ya di sini dulu tuh. Ini udah akar-akar udah seru banget itu. Kita dapat info dulu dari warga sekitar. Kalau sini tuh ada penunggunya, nona-nona Belanda gitu. Mas sebelahnya ada gentong nih guys. Eits. Aduh, ini ada apa nih guys nih? Kayak ada rambut-rambut gitu nih, rambut panjang. Gua nggak tahu ini apa ya. Tapi yang jelas ini nambah nuansa horor di villa ini sih. Ada gentong juga. Tengah kosong. Ada kelapa. Ini apa nih rambut gua? Agak penasaran juga nih. Sama ini nih, lihat tuh. Rambut-rambut Rambut panjang sih ini. Mana? lewat sini aja, Bi. Oh, situ ada jalan. Boleh. Oke guys, sekarang gue lagi ada di Ciputat, Tangerang Selatan. Di belakang gue udah ada villa yang udah terbengkalai sekitar 30 tahunan lamanya. Gue sih tadi udah nanya-nanya sama warga sekitar ya. Katanya sih tempat ini lumayan horor gitu ya. Tapi gue juga belum tahu kayak gimana isinya. Gue bakal coba explore malam ini nih. Bakal ada apa aja di sini. Boleh yuk. Kita baru masuk aja dari gerbang, kita udah disambut sama pohon beringin yang gede banget. Jangan guys, pohon beringin yang lumayan gede. Ya, tahu sendirilah nuansa horor gimana kalau pohon beringin itu ya. Apalagi segede gini yang udah puluhan tahun umurnya gitu. Terus di sana juga bakal ada kayak ruangan gitu, kamar atau apa, gue kurang tahu ya. Kita bakal coba masuk dalam aja dulu. Di sini ada dua rumah yang bakal gue coba dulu ya. Karena ini gue coba lihat tadi, ini lumayan luas banget itu tempatnya. Karena bentuknya villa. Katanya sih, menurut saksi warga tadi gue tanya-tanya ya, ini sih bekas kayak kerajaan gitu, ini dari zaman Belanda juga sih katanya gitu. Oke, coba kita masuk aja dalam dulu. Permisi. Oke, dalam sini ada beberapa ruangan. Ya gue nggak tahu ini dulu fungsinya buat apa ya, tapi ini jelas sudah hancur banget. Kita ke dalam, udah kotor parah ini, nggak keurus. Ruangan lagi ini kayaknya dapur deh. Ada wastafelnya. Wastafel, jendelanya juga masih jendela zaman dulu banget ya, masih kayak gini nih, teralis besi kayak begini. Ruangan lagi ini kamar kali ya, kamar. Udah hancur banget guys. Dulu sih katanya bekas ada orang-orang Belandanya gitu ya yang tinggal sini. Udah kosong udah tahun 80-an ini. Coba kita pindah ke ruangan yang lain dulu. Ini ada kamar mandi. Kamar mandi guys. Kita coba masuk. Ada barang-barang, atau ini barang-barang apa ini? Ada pakaian-pakaian bekas gitu. Sini. Plafon juga masih plafon triplek ya. Ini gambaran rumah zaman dulu banget ini pasti. Tapi gue yakin sih yang punya ini buat orang sembarangan ya, karena ini lumayan luas villanya ini. Lihat tuh. Rumah tuh luas banget ini. Sekitaran juga tuh taman-tamannya tuh masih full kebun gitu ya, kebun-kebun udah rumputnya panjang, pohonnya gede-gede gitu. Coba deh kita start lagi ke tempat yang lainnya. Tadi di belakang ada rumah lagi, coba kita kunjungin ya belakang. Ini guys, ada rumah lagi. Ini gue nggak tahu nih, ini masih kurus apa enggak ya, soalnya sampahnya lumayan berantakan di sini nih. Kita masuk ke sini kali ya. Oh, ini ada kamar mandi lagi nih. Kamar mandi guys. Kamar mandi udah hancur juga, keramik udah pada pecah. Ini kamar, mungkin kamar pembantu kali ya, kecil kayak gini ya ruangannya.
Kita lihat. Jadi sana tuh masih kebun banget guys, luas. Ini masih dalam satu wilayah rumah ini gitu. Ini ada ruangan lagi tapi kosong banget. Ada apaan? Kita lihat sini. Ini ada apa ya? Tanah-tanah begitu ya. Kandang burung. Oke, ini terlalu kosong. Nah, kita coba kesini nih. Di sana tuh ada rumah lagi. Karena sini dulu ini bekas ada patung-patung gitu ya, tempat kayak museum-museum gitu nih sama pemiliknya. Oh, ini ada garasi mobil kali di sini ya. Luas banget tempatnya. Coba lihat nih. Ini sih kayaknya garasi mobil nih kalau dilihat dari bentukannya gitu. Kenapa tuh guys? Boleh coba kita lihat tulisannya nih. Ini maksudnya apa nih? Let's go, Flores berani mati. Flores, aku dulu harus ada orang Flores. Markas ragu-ragu mundur. Ini gambar apa nih guys? Gambar-gambar tengkorak atau topi gitu nih. Ini juga nih gambar apa nih? Muka Joker kali ya. Tapi ini kayaknya garasi sih dulunya nih. Kelihatan dari ruangannya ini pintu masuk mobil 2. Nah di bawahnya ada kayak apa? Belakang, coba kita lihat di belakang. Belakang ada lagi. Oke, kita udah kunjungin. Oh, ini ada ruangan lagi guys ternyata. Ini kamar apa ya ini? Baunya kurang enak di sini ya. Baunya gitu ya, kurang sedap gitu. Terus belum ngerasain apa-apa sih sebenarnya di sini, cuma ada bau nggak enak aja di sini. Ini juga sama ruangannya. Kita lihat ya. Baunya lumayan ya, baunya bau lembab gitu sih. Baunya ya. Ini sambungan ruangannya tadi bekas garasi mobil nih. Coba kita eksplor lagi ke ruangan yang satunya. Ini villanya sih lumayan agak ke dalam ya, terus ada di bawah pohon gede gini nih. Udah kita lihat. Ini pohonnya lumayan gede nih. Nah, terus mana nih? Buat terus sini ya. Rumputnya juga udah agak tinggi-tinggi gitu ya. Nah, ini lihat nih. Tepat di bawah pohon ini tuh ada ruangan lagi di bawah. Katanya sih ini bekas museum gitu, nah, patung. Jadi ini tuh bekas punya pemilik orang kaya gitu. Jadi dia ada patung-patungnya gede di dalam sana. Ke bawah nanti kita bakal lihat. Gue kurang tahu posisinya, tapi katanya sih patungnya ada dirubuhin gitu. Di sini sih dulu ada gitu. Oke, coba masuk kali ya. Ke sini. Kameramen bisa ya. Terusnya akar pohonnya. Oh, di sini ada tangga turun. Ini kemana nih tangga turunnya nih? Ya, coba kita turun kali ya. Ini sih. Oh, ini lumayan luas juga ini ruangannya. Saya kira kecil dari luar gitu. Ya, di sini dulu tuh. Ini ada akar-akar yang udah besar banget itu. Misalnya bangunannya udah agak tua ya, takutnya rontok atau gimana gitu. Bambu. Ini bisa terlewat nggak ya? Berarti nih, taruh kita lihat bawah dulu. Takutnya ada binatang liar.
Ini bambu bekas apa ya? Udah gini. Ini bagian sini temboknya udah bagian hancur nih. Ini tangga yang tadi masuk kayaknya deh. Ini bangunan apa ya? Nah, di ruangan ini tuh gue dapat cerita dari warga sekitar tadi. Di sini tuh ada apa ya penunggunya ya? Ada nona-nona Belanda gitu katanya di sini. Cuma gue capek sih ya di sini. Tempatnya ini lumayan luas nih. Kita masih baru 2-3 rumah nih yang baru kita kunjungi. Karena ini villanya lumayan luas banget. Itu tadi yang gue bilang. Gue dapet info dulu dari warga sekitar. Kalau sini tuh ada penunggunya, nona-nona Belanda gitu. Ya gue nggak tahu kebenarannya ya. Karena gue belum nemu juga sih. Semoga sih nggak nemu ya. Atau kalian semua pengen nemu malahan. Kita kita cari. Di sini sih ini karena ruang bawah tanah kali ya, jadi agak lembab gitu. Lembab, baunya juga kurang enak beneran deh. Coba kita cari lagi ke ruangan yang lain kali ya. Mana? Kayaknya sih misalnya ada ruangan apa ya? Oh ini ruang yang tadi itu roboh tadi. Lihat guys, ini tuh benar-benar ngasih kebun banget ya. Kebun, pohon-pohon gede juga, hilangnya tinggi. Nah kata warga kita gue suruh hati-hati karena di sini tuh suka ada ular gitu yang ya kita nggak tahu deh bahaya apa enggak ya kan. Tapi namanya binatang buas kita hindarin aja lah. Nah di sana itu kayak ada sumur tua gitu. Tapi kita nggak dekat ya. Ya ada gazebo-nya gitu sih. Ini juga ada pohon gede juga di sini. Ini pohon duren ya sih, daunnya emas hijau gitu. Terus ke dalam. Di sini ada rumah utamanya ya di bagian depan. Tapi ini kayaknya nggak boleh dieksplor karena pintunya masih kunci, jadi kita nggak bisa eksplor masuk gitu. Karena dalamnya sih masih bersih ya. Mungkin ada yang jaga juga kali di sini ya. Nah yang tadi gue bilang ini nih, ada kayak ada bekas sumur tua gitu, tapi kita nggak coba eksplor sana karena kayak medannya terlalu lumayan sulit ya. Kameranya kelihatan nggak ya? Itu kayak bekas sumur tua gitu di sini tuh. Lihat. Nah dia tuh di sumur tuanya tuh di apa ya ini? Di gazeboin gitu, di tempatnya gitu, di bawah pohon duren. Pohon durennya gede banget ini. Nah di sana tuh bakal ada kolam renang, lihat. Kita bakal coba ke sana. Ini kolam renangnya juga apa ya, udah lama juga nggak dipakai juga gitu. Airnya udah hijau, udah jorok lah pokoknya. Nah di belakang sana tuh ada gazebo yang dulu katanya tuh bekas rumah dukun, dan dukunnya katanya meninggal di situ gitu. Kita mau langsung ke gazebo dulu atau kolam renang? Kita coba lewat kolam renang dulu, abis itu baru kita ke gazebo-nya kali ya. Lihat ya guys, ini tuh benar-benar pohon-pohon gede semua sekitarnya gitu. Gazebo ini boleh kita masuk. Oh ini tangganya guys. Nah inilah guys bentuk gazebo-nya kayak gimana. Ini sumurnya. Pinggirannya udah ada akar-akar gitu. Dalam gak tahu ini bekas sumur apa ya. Tapi coba apa kita kolam renang dulu aja kali ya. Lewat mana? Lewat sini lagi. Mau ngerasain nyari gitu juga di sini dulu atau gimana? Gue baru dulu sini. Boleh juga sih. Ya mungkin gue cerita sedikit dari info warga sekitar gue ya. Gue gak tau kebenarannya, tapi ini katanya sudah lama banget gedung yang itu tadi yang gue bilang. Di sana tuh ada bekas dukun juga, tempat dukun, dan dukunnya tuh meninggal di situ katanya gitu. Terus ada beberapa orang juga yang nantangin sini, kata orang-orang yang apa ya, punya indra keenam, indigo atau apa gitu, kesini tuh badan nggak kuat gitu. Gue udah agak merinding nih guys. Karena ini tempatnya menurut gue lumayan ekstrim sih.
Dan gue dapat tempat ini dari ini ya, dari salah satu komentator yang nonton channel kita gitu. Gue direkomendasiin buat kesini gitu. Akhirnya coba kita kunjungin. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau emang punya tempat yang ekstrim kayak begini gitu yang bakal kita kunjungin, boleh aja komen di kolom komentar. Kita bakal coba kunjungin nanti. Itu apa yang lo rasain gitu? Ini ya lumayan lah. Agak serem gitu ya. Nah, oh ya, tadi gue juga dengar dari kesaksian warga juga. Di sini sih katanya ada apa ya? Yang katanya sih hantu pakai baju merah gitu. Gue nggak tahu tuh ya gimana bentukannya ya. Tapi coba bayangin sendiri aja deh. Gimana tuh? Dia suka pakai baju merah gitu, suka terbang-terbangan. Coba. Di rumahnya tadi ada nona Belandanya juga. Nah, nanti di kolom itu lantainya lantai keramik dia. Lantai keramik gitu. Dan katanya di situ dulu ada orang yang manjat pohon, langsung jatuhnya tuh ke keramik dan kepalanya pecah, meninggal di tempat waktu itu. Tapi coba kita kunjungi sana kali ya. Ini kita udah ketemu kolamnya nih. Kolamnya di sini. Apa itu putih-putih? Karung. Nah, ini yang gue bilang tadi nih, ada tangga-tangga gini. Dan ini mungkin ya, emang ini dulu bangunan elit kali ya, bangunan mahal gitu. Bener-bener orang, bukan orang sembarang gitu yang punya. Bawahnya tuh keramik gini di pinggiran kolamnya. Nah, yang gue dapet info dari warga ya begitu tadi tuh. Ketika ada yang naik pohon, langsung jatuh, kepalanya ke batu ini gitu. Yang kepalanya pecah dan langsung meninggal di tempat gitu. Ini sih gue dapet info kesan dari warga ya. Sana ada apa tuh ya? Sekitarnya masih kebun, masih ada pohon pisang, rumput-rumput tinggi, liar gitu ya. Apa kita ke kolam dulu nih, coba kita explore kolam dulu nih. Ada apa aja di kolamnya? Oke, kolamnya nih airnya udah hijau ya. Gua nggak tahu kedalamannya berapa ini. Air udah hijau, banyak kecing gondoknya. Gua nggak tahu juga ada ikannya apa enggak nih di sini. Ini ada pohon nangka di atasnya. Nangka yang gede banget ini mainnya. Ini apa nih? Oh, ini ada ruangan lagi guys. Coba kita lihat. Kayak ada pergerakan ikan di sini. Oh, ada ikannya ternyata guys. Oh, ada ikan, tapi gua nggak tahu ini ikan apa nih, gelap nggak kelihatan. Ada ruangan nih, tapi pintunya kan di depan deh. Coba deh kita lihat ya. Ke sini, mundur. Warna merah nggak sih? Bisa lah ya. Oke. Coba, aduh. Jeblos guys. Aman. Aman. Oke. Di sini juga ada kolam-kolam liar gitu ya. Kolam-kolam liar di sini. Mungkin dulu kolamnya kolam buatan kali ya. Mungkin karena sekarang udah lama ditinggalin jadi kolam liar gitu. Ini udah kolam buatan nih, bener bangunnya tuh luas banget. Sini tuh ada pohon gede juga. Di sini nah, ini ruangannya nih tadi nih. Kita coba lihat ya. Oh, lihat nih. Ini kayaknya bekas ruang bilas deh nih. Ini bekas ruang bilas. Kita coba lihat ke dalam ya. Wah, ada apa? Gentong. Coba kemarin bisa masuk. Oke. Ini bangunannya udah banyak akar-akar juga ya di sini. Sarang laba-laba. Kita lihat. Oke. Duduk dulu kali gue ya. Sekalian gue benerin tali sepatu gue lepas nih tadi waktu jeblos guys. Kata gue kesandung nanti. Sini bekas ruang bilas. Ada pipanya tapi udah nggak ada saluran airnya kali ya. Coba kita ke ruangan sebelahnya ya. Ruangan sebelahnya ada gentong nih guys. Aduh, ini ada apa nih guys nih? Kayak ada rambut-rambut gitu nih, rambut panjang. Gua nggak tahu nih apa ya. Tapi jelas ini nambah nuansa horor di villa ini sih. Ada gentong juga, tengah kosong. Ada kelapa. Ini apa nih Romnya? Gua agak penasaran juga nih.
Sama ini nih, lihat tuh. Kayak rambut-rambut gitu ya. Kayak rambut panjang sih ini. Ya, masalah. Oke, kita coba nih tadi ke tempat ini ya guys ya. Ke tempat yang kata warga di sana tuh ada gazebo, kolam gitu yang bekas ada dukunnya dulu katanya. Dan dukunnya di sini, tinggal di situ ya guys. Kita coba ya explore sana. Oke, udah masuk ke sini kali. Aduh, pas lagi guys. Mana? Sini Bi. Terus situ ada jalan. Boleh. Mana? Bener lihat sini. Itu kolam Romi. Oh iya. Kameramen gue gimana sini? Nih guys, lihat nih guys sekitaran bekas bilas mandinya. Nah, kita coba sini. Berarti ya. Nah, di sini tuh ada kolam. Ya, tadi gue bilang itu mungkin kolam buatan zaman dulu ya. Tapi sekarang udah nggak keurus juga. Itu. Sekarang jadi rawa gitu. Coba kita lihat ke dalam ya. Ini jujur aja nih auranya agak bikin merinding di sini guys. Beda suasananya. Kita lihat ya ke dalam ya. Nah, kita lihat nih kita udah dekat sama gazebo yang kolamnya itu. Oke. Coba ke dalam sini. Nah, guys. Ini dia kolam gazebo-nya. Lihat genteng-gentengnya ini masih pakai seng banget ini. Udah pada karatan, udah mau hancur. Lihat. Buat sih ada kolam nih. Apa kolamnya nyambung sama kolam yang tadi ya? Gue kurang tahu juga nih. Nah, karena itu masih agak luas juga nih. Tapi kita nggak bisa ekspor karena di sana rumputnya tinggi-tinggi guys. Kan juga kebun, kolam juga. Pokoknya kita salah jalan malah sebelah ke kolam lagi. Nah, di sini guys tempatnya. Tempat dimana menurut kesaksian warga di sini tuh dulu ada orang pintar ya, disebut dukun kali ya. Dukunnya itu meninggal di sini, dan gue nggak tahu itu dukunnya dukun jahat apa dukun baik gitu ya kan. Tapi jelas katanya segitu doang, infonya kurang jelas lah karena ini benar-benar udah kosong dari tahun 80-an ya, udah hampir 30 tahunan kosong gitu. Auranya gue kadang nggak kuat sih, kita bisa geser nggak ya? Di sini aduh lumayan nih guys, energinya kuat banget di sini. Gue sih bukan orang-orang yang bisa merasakan kayak gitu ya, orang biasa gitu, tapi gue ngerasainnya ya lumayan strong lah. Sini lumayan ganggu gitu. Kita coba explore kemana lagi ya? Ternyata di sini banyak banget pohon gede ya. Padahal sekitarnya itu ya rumah-rumah warga gitu. Tapi ini tuh ada satu tanah yang gede bekas villa. Katanya dulu bekas kerajaan juga. Gua nggak tahu kerajaan apa. Mungkin orang kaya banget kali ya tahun segitu, tahun 70-80-an ditinggalin di sini. Tapi nggak ada yang tahu juga. Gue tanya warga kenapa ini rumah villa segede gini ditinggalin gitu, ya kan? Gue nggak tahu kenapa nih, karena dari warga juga nggak ada yang punya informasi pastinya gitu. Kenapa nih villa ditinggalin gitu aja? Padahal kalau dilihat-lihat bangunannya luas banget lah ini. Ada kolam renang, ada kolam ikan juga buat ternak-ternak mungkin ya, gitu. Apa yang kita coba kemana lagi nih? Biasanya cuma ada kebun-kebun, pohon gede gitu ya. Nah, katanya sih kata warga sekitar juga ya gitu tadi yang gue bilang, ada orang-orang yang coba nantangin gitu di sini tapi pada nggak kuat gitu. Bahkan ada orang yang satu dari luar pulau dia nantangin, katanya satu bulu gua aja nih setan takut, tapi ketika dia kesini ya dia nyerah sendiri malah katanya gitu. Nah, energinya kuat banget ya. Menurut gua kuat banget sini. Gue balik lagi ke temen gue tadi, gue ini orang biasa gitu, gue tuh nggak bisa ngeliat hantu, gue tuh bukan indigo, tapi ketika gue tadi kesana auranya lumayan kuat banget sih menurut gue. Ini pohon nangkanya gede-gede banget. Oke guys, mungkin segitu aja kali ya, karena gue udah coba explore semuanya gitu ya, ke rumah. Wait, tenang, saya berenang gue, bohong. Jadi dalam itu tadi gue bilang tuh sumur itu ada ya setan merahnya, gue nggak tahu tuh bentuknya kayak gimana.
gue juga kan nggak pernah lihat. Di sana juga ada yang rumah kedua ketiga dari kita datang itu, yang bekas museum, ada patung-patungnya. Di sana ada nona Belandanya katanya yang nempatin gitu. Di sini juga nih tempat kita berdiri nih, tempat gue berdiri, ada orang yang jatuh terus langsung meninggal karena palanya pecah di sini karena bawahnya di batu ya kan, keramik gitu. Di sana juga tadi yang tempat terakhir kita kunjungin yang auranya lumayan kuat gitu, ada dukun dulu, mungkin ya dukun-dukun tahun 70 80-an kali ya, kan udah lama banget ini tempat lagi, dan dukunnya itu meninggal di situ gitu. Ini auranya udah lumayan kuat sini, gue udah mulai keringetan di sini nih karena jalan juga udah lumayan luas banget ini di sini nih. Oke lah, mungkin lu semua yang nonton video ini punya rekomendasi tempat lagi. Batu gede kata dia, rumah yang Batu Gede, tadi warga bilang gitu ya, di sebelah mana, tapi gue kurang tahu nih tempatnya. bawah Rumah bawah, bawah mana nih? tadi yang lorong itu. Oh, orang tadi. Apa kita coba datang lagi ya? Ayo. Gue kurang explore nih guys ternyata. Ada Batu Gede. Kita coba balik lagi ke rumah yang tadi guys. Oke juga sih tadi katanya ada nona Belanda itu ya. Kita coba datangin lagi deh. Nih, belok kiri coba kita ya. Mana? Ini. Nah ini ya. Ini. Nah, Oh, coba lu dudukin aja. batu apa ya? Batu kali kayak gini ya. Gue dudukin sarung nggak nih? Sarung nggak gue dudukin? Gue dudukin aja. Oke lah. Gue juga sekalian istirahat dulu nih. Kan lumayan capek nih keliling sana nih. Gue udah keringetan juga. Explore. Kita cari apa yang orang katanya bilang ada makhluk halusnya. Tapi gue nggak nemu apa-apa sih di sini juga. Mau rapain apa? Masih tadi beberapa tempat sih lumayan apa ya? Ya lumayan bikin merinding aja gitu. Karena tempatnya udah mojok, gelap, ditambah cerita-cerita warga lagi ya kan kayak begitu. Dari semua tempat nih yang paling serem banget. Menurut gue yang tadi tempat dukun meninggal itu di gazebo itu. Karena gazebo jalan masuknya kita ngelewatin rumput-rumput, kolam begitu. Tambah ada dukunnya. Terus sendirilah dukun Indonesia kayak gimana auranya gitu ya kan. Dan dia meninggal di situ. Gitu. Oke guys, tadi gue udah coba keliling-keliling sampai ke pojok sana tuh yang katanya ada rumah dukunnya gitu. Rumah ini belakang gue yang ada katanya ada penunggunya tuh rumah nona Belanda gitu, tempat museum gitu, patung-patung zaman dulu. Sayangnya kita udah nggak bisa nemuin patung-patungnya di sana ya, karena patungnya itu udah lama dirobohin gitu, udah nggak ada lagi jadi sisa patung-patung gedenya gitu. Karena kan dulu rumahnya rumah gede banget lah guys. Terus juga tadi gue dapet saksian juga dari warga sebelum gue masuk sini, katanya itu dulu sini ada orang ngajak anak kecil siang-siang sih itu, tapi dia ada yang ngajak main sampai akhirnya dia ke tempat yang dukun tadi yang ada kolam-kolamnya. Nah di sana itu anak kecilnya ngobrol-ngobrol tiba-tiba dijorokin sampai ke kolamnya itu. Untungnya ada orang dewasa yang mantau, jadi masih bisa tolong anak kecil. Dari ujung sana itu katanya ada kayak pintu air gitu, pintu air di sana tuh katanya sih ada buaya buntungnya gitu. Ya gue nggak tahu sih kebenarannya ada apa enggak gitu, karena ini menurut kesaksian warga sekitar aja yang udah lama nih tahu tempat ini gitu. Terus
Apalagi ya guys. Rambut. Oh ya, tadi juga ada rambut yang sana. Gua nggak bisa bahas di sana karena itu tadi gimana suasananya ya. Gua nggak bisa langsung cerita di sana gitu karena lumayan serem gua. Itu benar-benar bentuk rambut perempuan yang panjang. Itu kayaknya rambut asli, bukan rambut apa ya, bukan rambut bikinan yang kayak bahannya plastik gitu. Buat rambut kabel gitu Ya ya. itu rambut asli, itu rambut perempuan gitu, rambut panjang banget. Gua nggak tahu di sana itu. Kenapa? Kenapa? Ada yang nangis? Nggak ada sih, Bro. Nggak ada sih, gua nggak denger sih. Untuk semua yang udah nonton video ini, support terus video ini, support terus channel ini. Semoga bisa ke tempat-tempat lain lagi yang lebih ekstrim, lebih serem. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Thank you guys.